rileks, tenang, damai. Nikmati suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, sehingga dalam kondisi tenang ada berbagai macam hal yang ajaib yang menghampiri kita. Semua hal yang di luar ekspektasi akan muncul, dan itu akan membawa kebaikan. Banyak nilai-nilai positif atau hikmah yang bisa kita pahami. Itu doa saya buat kita semua. Sobat RTD, kali ini saya ingin membahas hasil obrolan saya tadi pagi dengan Akasa. Ada beberapa hal yang kita omongin, kita bicarakan tadi pagi. Saya membiasakan ketika mengantar dia sekolah, sebelum dan ketika mengantar, itu saya berusaha banyak ngobrol, ngajak sharing, tanya bagaimana pendapatnya, dan bagaimana juga saya merespon pendapatnya tersebut. Yang kita omongkan tadi pagi adalah sebuah hal yang menurut saya sangat krusial buat saya pribadi, yaitu kemandirian dalam spiritual. Dan ternyata ada hal yang tidak sinkron. Kenapa begitu? Karena saya sarankan buat Sobat RTD, jangan belajar spiritual kalau ingin mandiri. Kenapa begitu? Karena ketika belajar spiritual, kita diminta dan didoktrin, dibiasakan untuk menjadi tidak mandiri. Ingat itu. Sedangkan ketika belajar di bangku pendidikan, kemudian mengajarkan anak-anak kita sejak kecil, atau kita sendiri diajarkan sejak kecil sampai dewasa sekarang, ketika belajar atau ketika sharing, ngobrol dengan orang tua dan di sekolah, diminta untuk apa? Menjadi mandiri. Ingat ini. Di sini diminta mandiri, dari sini tidak mandiri. Nah, ini bagaimana nih? Ternyata itu menjadi konflik di pikiran kita. Maaf, bukan kita, saya pribadi. Ini menjadi konflik di pikiran saya nih. Tiba-tiba jadi gatel nih. Gatel ini karena pertama nggak paham, terus jadi bingung juga ya. Ini semua orang tua diminta mandiri, bisa melakukan banyak hal sendiri. Tapi kok ketika belajar spiritual diminta untuk tidak mandiri, bergantung terus. Ini dia. Kalau kita gagal paham, kalau kita gagal belajar dengan baik, kalau kita gagal masuk pada kesadaran jiwa tenang, akhirnya kedua hal ini menjadi konflik di dalam diri kita. Padahal disclaimer-nya nih ya, ketika belajar spiritual diminta untuk tidak mandiri, selalu bergantung, tidak melakukan sendiri. Kenapa begitu? Karena ketika belajar spiritual, semuanya kita serahkan pada satu hal, bukan pada gurunya loh ya. Ingat, bukan gurunya, bukan manusianya, tapi kepada Tuhannya. Karena guru sejati bagi seorang pejalan spiritual
seorang yang belajar spiritual itu hanyalah guru sejati. Bukan manusia itu guru sejati, tapi Tuhannya. Jadi kalau kita belajar spiritual, ini sebenarnya semuanya kita gantungkan kepada Tuhan. Bukan untuk hal-hal besar saja, tapi hal-hal kecil. Ketika membuka mata pun, kita sudah diminta untuk menjadi tidak mandiri. Karena apa? Karena dorongan, kemampuan untuk membuka mata, itu ternyata semua, kalau kita benar-benar bisa menyadari, ternyata itu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika benar-benar belajar spiritual, makin masuk lagi ke dalam, kita akhirnya sadar bahwa semuanya, semua gerakan, semua perbuatan itu adalah dari Dia. Kita hanyalah seorang penonton saja. Akhirnya kita bisa bilang benar kata-kata atau kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Bahwa semuanya itu tergantung kepada Allah. Pada semuanya itu adalah bergantung kepada Allah atau Tuhan. Tuhan yang mana? Ya Tuhan itu ada di sana pasti, tapi di dalam diri kita itu ada wakilnya. Jalan tercepat, terpendek, termudah untuk menuju ke sana, ke tempatnya Tuhan yang di pusat semesta ini, itu adalah masuk ke dalam diri. Karena di dalam diri ada wakilnya Tuhan. Di mana? Di bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, atau ruh. Itu yang menggerakkan setiap usaha, setiap aktivitas, setiap gerakan, setiap nafas, setiap denyutan, setiap aktivitas sel yang terkecil, setiap pembentuk sel, neuron, neutron di dalam diri kita itu bergantung kepada energi yang muncul dari percikan cahaya Tuhan atau bagian roh. Untuk menuju ke sana kita harus melewati bagian fisik, bagian pikiran, bagian jiwa, akhirnya tembus ke bagian ruh. Nah, kalau kita menyadari itu, maka semuanya yang terjadi itu adalah dari Tuhan. Sebenarnya kita hanyalah penonton saja. Kita bukan siapa-siapa. Nah, ada tapinya. Tapi gimana kalau kita belajar secara logika? Dari anak kecil saja, seperti anak saya Akasa. Coba Akasa dilakukan sendiri. Coba Akasa menjadi mandiri. Nggak semuanya minta. Nggak semuanya minta bantuan, nggak semuanya minta tolong, nggak tinggal menyuruh saja. Iya benar. Kalau kita bisa sadari, kalau kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa tahu, oh ini ranahnya di soal ini, oh ini sudut pandangnya di soal ini, bisa kita pisahkan. Tapi ternyata bagi saya pribadi, kedua hal itu menjadi konflik. Kenapa bisa konflik di dalam pikiran? Karena waktu menerimanya saya gagal tenang, sehingga saya memahaminya dengan cara yang salah. Jadi pertama yang saya lakukan, ketika ada apa-apa butuh bantuan, ya minta tolong orang lain, karena dididik untuk itu. Tapi bagi spiritualis, seorang yang belajar spiritual, ngomong dulu ke Tuhan, bicarakan, sharingkan, obrolin dulu. Kemudian dari obrolan itu, dari sharing itu, dari permohonan, belum bantuan dulu, belum minta bantuan, enggak, ngobrol dulu. Dari situlah muncul, tiba-tiba Tuhan menggerakkan
seseorang untuk datang kepada kita, membantu. Loh, kalau gitu usaha fisik diperlukan nggak? Iya diperlukan. Ini manusiawi sekali. Ikhtiar katanya. Ya tetap harus dilakukan kewajibannya. Tapi yang pertama, ngomong dulu sama Tuhan. Bahkan ketika belajar soal ini, saya membiasakan diri untuk dari hal yang paling kecil saja, saya minta bantuan Tuhan. Untuk hal-hal yang aneh dan lucu, absurd lah ya. Ketika memilih baju di pagi hari setelah mandi, itu saya tanya ke dalam dulu. Yang terbaik warna apa ya? Nah, kalau warna-warna ini, saya juga akhirnya jadi tahu bahwa kecenderungan kita, entah ada pesawat, bahwa kecenderungan kita memilih warna itu karena kebutuhan kita akan sebuah energi, yang mana energi ini bisa didapat di frekuensi tertentu. Warna itu punya frekuensinya. Jadi kalau saya pilih kuning, mungkin saya butuhkan semangat gitu. Kalau saya butuhkan merah, mungkin juga semangat. Kalau hijau mungkin untuk jadi lebih sehat. Oh, kalau biru mungkin untuk jadi lebih tenang, lebih kalem. Oh, kalau pink mungkin pengennya lebih banyak kasih sayang. Kalau hitam mungkin menunggu. Ada banyak hal. Tapi jarang kita sadari. Nah, salah satu hal yang sangat menyenangkan ketika hampir 1 tahun ini saya belajar untuk diet, mengurangi asupan makanan, mengatur asupan makanan. Diet saya intermittent fasting selama 20 jam. Nah, ketika perut kosong, kemudian baru diisi, saya belajar berusaha mendengarkan diri saya sendiri, pengennya makan apa. Kebutuhannya apa. Itu menjadi menyenangkan karena kalau terbiasa kosong kemudian diisi, akhirnya detail-detailnya kita jadi tahu. Dari rasa yang masuk, bagaimana efeknya makanan ini ketika masuk ke dalam tubuh. Dan ketika kosong pun jadi lebih sadar. Oh, saya ini butuhnya ini, saya ini butuhnya makanan ini. Oh, saya butuhnya protein. Oh, saya butuhnya karbo. Oh, saya butuhnya protein nabati atau hewani. Oh, saya butuhnya vitamin ini. Oh, saya butuhnya gula. Maunya gula yang alami. Oh, dapatnya dari, misalnya bisa dari buah-buahan. Kalau sedang lari maraton atau jarak jauh, long run begitu lama, butuh gula pastinya, butuh energi, asupan dari gula. Ya makanya setelah itu ketika jam makan mungkin diperbanyak asupan dari semangka, mungkin itu gulanya tinggi sekali. Dihindari ketika orang-orang yang ternyata diet keto gitu. Karena gulanya tinggi sekali. Keto diet yang tertentu lah. Ini kan ada beberapa macam diet keto itu ini ya. Kebetulan saya nggak keto, baru belajar aja sih. Nah, yang saya dapatkan adalah bisa lebih banyak, lebih aware, lebih menyadari diri saya sendiri. Sebetulnya pengennya apa. Nah, begitu juga dengan belajar spiritual. Harus tanya ke dalam dulu, sehingga tahu badan ini mintanya apa. Lebih dalam lagi kalau yang belajar spiritual akhirnya bisa tahu Tuhan ini maunya apa. Akhirnya katanya sih bisa jadi kepanjangan tangannya. Ya, karena kita tahu ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, kalau belajar spiritual itu sangat difokuskan untuk mendengarkan si Tuhan yang ada di dalam diri tersebut. Tapi kalau belajar logika kan enggak. Selalu orang lain, selalu yang di luar sana, bukan yang di sini gitu. Tapi kalau soal ego, yang di sini dulu, ego kita sendiri dulu yang dimenangkan, bukan egonya orang lain. Jadi ada beberapa sudut pandang yang dari luar, sudut pandang yang dari dalam. Ketika bisa tenang, kita sudah tahu bagaimana cara menyikapinya dan mana yang harus dilakukan.
Nah, buat sobat RTD yang mau belajar spiritual, kalau ingin mandiri, nggak bisa. Menjadi sangat tidak mandiri. Padahal ketika belajar yang lain, diharuskan untuk belajar mandiri. Nah, keduanya ini sebetulnya sudut pandang yang berbeda, yang bisa mix, match di dalam diri kita kalau kita bisa tenang. Justru kalau kita mandiri, bisa melakukan sendiri, akhirnya kita bisa tahu seberapa kemampuan kita. Dan akhirnya kalau masuk lebih dalam lagi, bisa tahu juga Tuhan maunya apa. Bisa match kan akhirnya. Enggak tiba-tiba saja semuanya butuh bantuan orang lain. Tenangkan diri, lebih banyak masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian dengarkan. Sebelum bisa mendengarkan, amati aja. Sehingga akan tahu, oh ini yang pikiran, ini yang logika, ini yang jiwa ego, jiwa amarah, jiwa tenang. Oh ini yang baru nih, yang muncul dari dalam diri. Oh ternyata ini yang langsung dari navigator. Jadi inilah yang harus dilakukan. Begitulah. Itu sharing saya kali ini. Bagaimana menurut Sobat RTD? Mau mandiri atau tidak? Mau belajar menjadi diri sendiri atau tidak? Mau minta bantuan siapa dulu? Yang di sana apa yang di sini? Maksudnya diri Sobat RTD, bukan saya ya. Saran saya jangan lupa perbanyak relaksasi energi sehingga bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, dan dalam kesadaran jiwa tenang lebih bisa mengamati. Ada pesan apa, ada dorongan apa, ada suruhan apa dari sang navigator, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Sobat RTD pernah nggak mengalami itu? Kerancuan, kebingungan, konflik di dalam diri seperti saya tadi, seperti cerita saya. Dan itu juga yang berusaha saya obrolin dengan Akasa. Inception sebetulnya dalam tanda kutip, sehingga mulai memberikan picu atau trigger kepada Akasa supaya bisa masuk ke situ juga, sehingga bisa mix and match, banyak paham di dalam dirinya, asalkan dia bisa mengendalikan diri, masuk pada kesadaran jiwa tenang akhirnya. Nah, itu sharing saya kali ini. Ikut sharing dengan saya di kolom komentar ya, bagaimana pendapat Sobat RTD dan bagaimana pengalamannya mengenai soal ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD channel ini ya, supaya makin banyak orang yang terpicu untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, supaya makin banyak juga di sekitar kita orang yang bisa tenang, bisa lebih mudah menenangkan diri. Itu aja sharing saya kali ini ya. Saya minta maaf kalau ada salah kata, kalimat, ucapan pada video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu, saya Bung Dumadi.